Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Jumpa lagi di mata kuliah ilmu gizi dasar. Kita sampai di pembahasan lipida, ya, tentang lipida. Bersama saya, Pak Iqbal. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, apa ini lipida itu kayak gitu? Kenapa sih kok lipida ya? Kok bahasanya tuh kok bukan lemak kayak gitu? Nah, kalau lipida ini ruang lingkupnya lebih luas ya dibandingkan lemak, jadi makanya kita bahasnya lipida, karena di dalamnya juga ada lemak, seperti itu. Oke, baik. Langsung saja kita eh, kita cari tahu ya, apa sih pengertian dari lipida ini? Yaitu suatu kelompok substansi organik ya yang terasa licin bila disentuh dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut nonpolar seperti etanol, ether, kloroform, dan benzena. Oke, kemudian juga termasuk senyawa-senyawa heterogen ya, termasuk lemak, minyak, malam, fosfolipid, sterol, dan ikatan lain yang terdapat di dalam makanan dan tubuh manusia. Itu juga pengertian dari lipid. Dan juga ada pengertian yang lain penyusunnya dari lipid itu adalah eh, unsur C, H, dan O. Oke, dalam ikatan gliserida. Jadi itu kuncinya. Kalau ada satu asam lemak dan eh, satu gliserida itu disebut monogliserid. Kemudian kalau ada dua asam lemaknya dan gliserid itu disebut digliserida. Kalau ada tiga asam lemaknya plus gliserida itu namanya trigliserida. Oke, nanti kita belajar tuh. Itu apa ya? Ini setidaknya pengertiannya dulu kayak gitu. Nah, apa sih sifat umum dari lipid itu? Yang pertama, lipid itu tidak larut dalam air ya, gitu. Tidak larut di dalam air. Tadi juga uh, disebutkan juga larut dalam pelarut-pelarut uh, pelarut lemak seperti itu. Jadi kloroform, ether, benzena, kemudian tidak tahan terhadap oksidasi. Jadi mudah sekali rancid ya atau tengik seperti itu. Ya sifat dasar dari lemak dan minyak ya seperti itu. Gampang tengik. Kemudian satu molekul lemak itu terdiri dari tiga asam lemak plus gliserol. Nah, kalau fungsi umumnya ini adalah lipid atau lemak ya itu adalah sumber energi. Salah satu sumber energi kalau kita kemarin sudah belajar karbohidrat itu sumber energi utama. Nah, maka lemak ini sumber energi yang kedua ya. Kalau ini kita asumsikan kita asumsikan bahwa cadangan energi tubuh di dalam glikogen itu kita asumsikan karbohidrat kayak gitu. Jadi uh, lemak itu sumber cadangan selanjutnya setelah glikogen. Nah, ini sumber energi. Nah, di mana 1 gram lipid itu mengandung 9 kilokalori. Kalau kemarin kita belajar karbohidrat mengandung berapa? Ya, mengandung 4 kilokalori. Nah, yang kedua adalah fungsi dari lipid adalah simpanan energi. Ya, simpanan energi. Nah, di bawah kulit atau seputan itu ada 50%. Sekitar alat-alat tubuh bagian dalam itu atau organ dalam itu 45%. Dan di antara otot itu ada 5%. Jadi ini simpanan energi juga. Jadi ya beruntung kalau orang-orang yang gemuk atau obes ya sesungguhnya dia simpanan energinya itu banyak. Cuma sayangnya tidak bisa diberikan ke orang lain seperti itu ya. Oke, kemudian fungsi yang ketiga adalah melindungi alat tubuh. Nah, alat tubuh ini maksudnya organ-organ tubuh dalam bagian dalam ya. Jadi kayak hepar, kemudian kayak usus,
kemudian ginjal dan seterusnya itu apa, peredamnya atau pelindungnya itu sesungguhnya adalah lemak, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bahan isolasi tubuh. Jadi lemak ini salah satu fungsinya itu memelihara suhu tubuh ya, supaya tidak kehilangan kalor. Jadi seperti kita ketahui bahwa orang yang bertubuhnya itu gemuk itu jauh lebih tahan dingin dibandingkan yang lebih kurus kayak gitu. Ya, karena memang banyak lemaknya. Kalau banyak lemaknya artinya suhu tubuhnya itu terjaga. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah penghemat protein. Jadi sebelum tubuh ini memecah protein menjadi energi itu harus menghabiskan dulu atau memecah dulu eh, apa lipid ya kayak gitu sampai habis baru kemudian menggunakan protein kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk kalau karbohidrat glikogen habis kemudian langsung protein enggak, tapi ke lemak dulu seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah sumber asam lemak esensial ya. Kemudian yang ketujuh adalah alat angkut vitamin laut lemak. Ini karena sebagai pelarutnya. Nah, kalau nggak ada vitamin laut lemak, nah kalau nggak ada lipid, maka vitamin laut lemak itu tidak bisa nempel kayak gitu. Nggak bisa nempel, nggak bisa masuk ke dalam tubuh karena harus berikatan dengan lemak. Kemudian yang kedelapan adalah memberi rasa gurih ya atau lezat dan kenyang. Jadi kalau kita ketahui bahwa lipid ini adalah salah satu pembentuk rasa umami. Jadi kalau kita tahu ya ada 5 rasa itu salah satu rasa yang baru itu ada gurih ya atau umami. Itu adalah diberikan oleh salah satunya lemak. Ya gitu ya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah sebagai pelumas. Nah, kita nggak usah jauh-jauh ngomongin mesin mobil atau motor ya. Itu juga sebetulnya minyak juga kan, bagian dari lipid juga. Tapi kita juga sebetulnya di dalam tubuh ini banyak sekali kan persendian. Nah, supaya antar tulang ini bertemu dan tidak rusak, maka perlu adanya pelumas kayak gitu ya. Supaya nggak aus ya. Kalau tulang sama tulang ketemu terus tanpa ada pelicinnya itu bisa gampang aus dan rusak. Makanya perlu namanya eh, pelumas. Nah, pelumas tubuh adalah cairan sinovial ya. Kayak gitu. Jadi ada pelumasnya gitu antar persendian. Oke, klasifikasi lemak itu ada beberapa. Ada lemak sederhana yang pertama ya. Lemak sederhana ini terdiri dari dua, ada lemak netral dan ester lemak dengan alkohol. Ini perlu teman-teman ketahui saja ya, bahwa yang lemak netral itu terdiri dari tiga, ada monogliserida, ada digliserida, dan trigliserida. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Mengandung satu asam lemak plus gliserol, kemudian ada yang satu lagi 2, 3 gitu. Kemudian yang ester lemak dengan alkohol ini berat molekulnya lebih tinggi. Ya, itu contohnya adalah malam ya. Tahu kan kalau mainannya adiknya atau kalian waktu masih kecil pernah mainan malam, nah itu sesungguhnya juga bentuk dari lipid atau lemak. Nah, ini adalah ester lemak dengan alkohol kayak gitu. Malam, kemudian ada ester sterol, ada ester non sterol dan ester vitamin A dan ester vitamin D. Nah, kemudian ini lipida majemuk. Kalau tadi yang sederhana ini majemuk, artinya dia sedikit lebih kompleks di atasnya. Nah, contohnya adalah fosfolipid, di mana ini lemak netral ya, kemudian plus asam fosfat dan nitrogen. Contohnya fosfolipid ini ada lecitin, cephalin, dan lipositol. Kemudian ada lagi lipoprotein, itu adalah gabungan dari senyawa lipid ya dan protein. Nah, plasma lipoprotein ini isinya adalah kolesterol, ya, fosfolipid, lemak netral, dan vitamin larut lemak, serta asam lemak bebas dan hormon-hormon steroid. Nah, nanti kalian akan belajar lipida majemuk ini biasanya banyak di enzim-enzim kayak gitu ya. Kemudian ada glikolipid ya, asam lemak
dan karbohidrat serta nitrogen itu di jaringan otak ya, atau cerebrocytes itu glikolipid isinya. Jadi ya nanti kita juga akan tahu nih, ternyata otak itu isinya ternyata lipid toh, lemak kayak glikolipid. Jadi ya hampir semuanya, bahkan semuanya itu kandungannya itu adalah glikolipid atau apa namanya lipid ya di otak itu. Nah, kemudian yang ketiga itu klasifikasinya adalah lipida turunan. Nah, ini diperoleh dari lipid sederhana ya maupun kompleks melalui hidrolisis atau pemecahan enzimatik. Nah, ini terdiri dari dua ya, ada asam lemak dan ada sterol. Kalau asam lemak itu komponen dasar trigliserida yang bersifat jenuh atau tidak jenuh. Kalau sterol itu gliserol, komponen larut air dari trigliserida. Dan kolesterol dengan ergosterol, vitamin D, serta garam empedu itu contohnya, sama hormon steroid ya, berisi kolesterol dan ergosterol. Garam empedu, profit, vitamin lemak, hormon adrenalin. Nah, itu tadi ya contohnya. Nah, kemudian apa karakteristik asam lemak itu? Atau asam lemak itu apa gitu? Asam lemak organik dengan rantai hidrokarbon lurus. Itu asam lemak. Nah, ujungnya itu gugus karboksil ya, COOH, dan gugus metil CH3. Nah, jumlah atom C itu genap ya, antara 4 sampai 20. Nah, nomor atom C dihitung dari gugus karboksil. Nah, COOH ya. Jadi ngitungnya dari sana. Nah, asam lemak klasifikasinya tuh ada beberapa. Kalau yang jadi asam lemak ini ada kan rantai ya, karena dia tuh tersusun dari karbon yang rantainya lurus. Nah, cuma dia rantainya tuh ada yang panjang, sama ada yang pendek atau ada yang menengah juga. Nah, menurut panjang rantainya itu asam lemak dibagi menjadi 3. Ada yang pendek, di mana kalau pendek ini terdiri dari 4 sampai 6 eh, unsur C ya, atau karbonnya. Kemudian kalau menengah itu 8 sampai 12. Kalau rantai panjang itu 12 sampai 24 karbonnya. Nah, kalau dari kejenuhannya, asam lemak itu dibagi menjadi jenuh dan tak jenuh. Nah, yang jenuh itu artinya semua hidrogen itu terikat. Artinya C itu semuanya, kalau kita masih ingat struktur kimia ya di SMA ya. Itu C itu kan ikatannya dengan H ya. Artinya semua hidrogennya itu terikat dan C-nya itu tidak ada yang tidak mengikat. Nah, seperti itu ya. Jadi jumlah atom C-nya berapa dan tanpa ikatan rangkap. Jadi C itu kan tangannya 4 ya kalau kita ingat ya. C itu tangannya 4. Nah, artinya kalau misalkan tidak ada karena tangannya 4 berarti dia antara kanan kiri pegang C, atas bawah pegang hidrogen kayak gitu. Ataukah kalau dia di ujung berarti CH3 seperti itu. Artinya tidak ada ikatan rangkap. Nanti kita kasih contoh dan sumbernya itu ada di tabel di akhir ini setelah beberapa slide ini. Nah, kemudian ada yang tadi ada yang jenuh ya, sekarang tidak jenuh. Nah, tidak jenuh itu masih dipecah lagi gitu loh. Ada yang tidak jenuh tunggal. Nah, tidak jenuh tunggal itu artinya cuma ada satu ikatan rangkap. Nah, biasanya ditulis C.2 1 gitu. Artinya jumlah atom C-nya 1 dengan ikatan rangkapnya 1 ya, terletak pada urutan atom C sekian. Dari gugus metil. Oke, kemudian nanti kita bahas juga, ini adalah salah satu contohnya adalah asam lemak esensial ya, omega berapa, omega 3, omega 6 itu ya salah satu bentuk asam lemak tidak jenuh.
Kemudian ada yang ganda juga. Nah, kalau ganda ini artinya C-nya itu C yang rangkap gitu ya. C yang rangkap itu ada lebih dari satu kayak gitu. Lebih dari satu. Kalau tadi cuma satu karena tunggal ya. Kalau ini lebih dari satu ikatan rangkap. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi asam lemak emulsi. Ya, emulsi ini contohnya susu dan telur ya. Itu emulsi. Sedangkan ada yang tidak emulsi. Itu gemuk dan minyak yang membeku itu ya. Itu tidak bentuknya tidak emulsi. Itu berdasarkan emulsi, klasifikasi emulsi. Kemudian fosfolipid ada juga itu senyawa gliserol plus 2 asam lemak plus 1 ikatan fosfat. Nah, fungsinya fosfolipid itu adalah pengangkut metabolisme lemak melalui dinding sel. Nah, contohnya itu adalah lecitin dan sepalin dalam sel-sel otak, empedu dan syaraf. Kemudian ada kolesterol. Nah, ini juga kolesterol sering banyak dibahas ya. Ini kolesterol bisa bersumber dari dua sumber ya, bisa dari dalam tubuh maupun dari luar. Kalau dari dalam tubuh itu namanya endogen ya, karena dari dalam namanya endo, itu bersumber dari dalam hati, otak dan limfa. Itu endogen. Nah, perlu kita ketahui bahwa kolesterol ini hanya dihasilkan oleh hewani ya. Ya, ini kita asumsikan bahwa manusia ini juga hewan. Kayak gitu. Jadi hanya ada pada hewan nih. Jadi lucu kalau ada orang bilang lemak misalnya minyak minyak kelapa sawit atau minyak kelapa atau minyak apapun dari tumbuhan, oh ini bebas kolesterol loh kayak gitu. Ya memang bebas kolesterol karena yang namanya tumbuhan itu tidak punya kolesterol dia, gitu ya, nggak ada kolesterolnya. Jadi kolesterol hanya dihasilkan oleh hewani. Nah, kemudian eksogen dari luar tubuh itu contohnya adalah kuning telur, otak, hati, jeroan, dan udang. Atau mungkin seafood yang lain. Nah, kayak gitu. Itu yang dari luar tubuh. Nah, hati-hati untuk kolesterol ini. Kolesterol ini ada bisa juga mengakibatkan beberapa penyakit-penyakit communicable disease ya. Kayak gitu. Penyakit metabolik dan kayak stroke, aterosklerosis dan seterusnya, pesumbatan juga itu kolesterol. Dan kolesterol nanti juga kita bahas juga lebih lanjut nanti kalau kalian di semester-semester yang akan datang itu ada kolesterol baik dan kolesterol jahat ya, HDL, LDL. Kemudian adalah juga yang namanya lipoprotein. Nah, ini adalah pengangkut lipida dalam plasma. Jadi lemak ini kalau diangkut di dalam darah itu harus ada pengangkutnya. Kayak gitu ya. Kalau di dalam darah. Nah, pengangkutnya adalah lipoprotein. Nah, kita udah ngomongin tadi jenis-jenisnya, klasifikasi, kemudian pengertiannya juga. Nah, sekarang kita ngomongin kebutuhannya nih, rekomendasinya. Nah, kalau dari WHO itu maksimal konsumsi lemak itu maksimal 30% dari total energi. Nah, lemak jenuh di dalamnya ya, lemak jenuhnya itu maksimal tidak lebih dari 10%. Kayak gitu dari total energi. Jadi kalau total energi kita misalkan 2000 gitu ya, atau 1000 ya, 1000 total energinya 1000 kilokalori, maka itu maksimal 100 kilokalori. Nah, 100 kilokalori itu berapa gram? Ya tinggal bagi aja, 100 dibagi 1 gram itu menghasilkan 9 kilokalori, maka dibagi 9. Berarti 100 bagi 9 ya kurang lebih ada 9 ya gitu. Ada 11 kayak gitu. Ada 11 gram. Itu contohnya saja. Artinya maksimal ya 11 gram itu lemak jenuh. Gitu. Jadi kita lemak jenuh tuh ya contohnya kayak gorengan-gorengan gitu ya.
Kemudian lemak trans ini juga itu malah lebih dikit lagi, nggak boleh lebih dari satu. Dan lemak trans ini eh, diduga, bukan diduga ya, memang banyak penelitian menunjukkan bahwa lemak trans ini yang sesungguhnya dalam tanda kutip lemak jahat ya. Ya, dia bisa apa em, mengakibatkan macam-macam apa namanya penyakit metabolik dalam tubuh, termasuk salah satunya ya cancer. Nah, cancer tuh mungkin ya karena konsumsi lemak transnya itu uh, tinggi. Apa yang terjadi apabila kita mengkonsumsi lemak berlebih dan kekurangan? Nah, kalau kita konsumsinya itu uh, kekurangan, maka yang terjadi adalah berat badannya turun. Karena memang salah satu komponen penyusun berat badan itu adalah lemak. Kemudian vitamin larut lemak tidak dapat dimobilisir ya. Pertumbuhan terhambat pada bayi dan balita. Jadi maksudnya itu vitamin larut lemak itu memang sumbernya dari luar seperti itu ya. Beberapa tuh dari luar. Nah, kalau memang dia kekurangan, ya sudah kekurangan. Nah, kayak gitu. Jadi harus memang disuplai dari luar. Dan hebatnya lagi eh, di dalam tubuh ini untungnya ya namanya vitamin larut lemak itu bisa disimpan kayak gitu di dalam jaringan lemak dalam jangka waktu yang lama. Contohnya vitamin A ya, vitamin A itu bisa sampai bertahan sampai 6 bulan seperti itu. Makanya kalau teman-teman tahu itu bahwa ada suplementasi vitamin A itu setiap bulan Februari dan setiap bulan Agustus kayak gitu. Jadi cukup dikasih itu dengan dengan asumsi ya ini sudah tidak perlu diberikan vitamin A lagi, nanti itu sudah cukup eh, vitamin A-nya ini dalam jangka waktu 6 bulan. Karena bisa disimpan seperti itu. Nah, gitu. Jadi makanya nggak boleh kurang. Kalau kalau lemaknya kurang atau lipidnya kurang, otomatis nanti ya nggak bisa bawa vitamin larut lemak ya, kayak gitu. Itu akibatnya. Jadi lemak pun tuh sebetulnya penting ya. Jadi jangan dihindari. Kalau nggak ada lemak ya nggak ada yang bawa vitamin. Oke, kemudian kalau kelebihan apa yang terjadi? Ya, jelas ya, semua orang juga tahu. Itu adalah kegemukan. Tapi ini saya bilang tidak semata-mata lemak ujuk-ujuk langsung makan gemuk ya, enggak. Tidak sesederhana itu prosesnya ya. Oke. Kemudian ada resiko non communicable disease ya. Ada resiko-resiko penyakit yang macam-macam kalau kelebihan lemak. Jadi lemak ini energinya tinggi ya, 9 kilokalori per gramnya. Jadi hati-hati makan sedikit aja sudah bisa meninggikan kalori ya. Kemudian yang ketiga adalah akibatnya adalah estetika ya. Ya namanya orang gemuk ya, ya nggak estetik ya, mohon maaf memang tidak ada yang menginginkan gitu loh. Makanya kan diet-diet macam-macam laku karena memang orang tidak menginginkan kegemukan ya. Itu. Dan karena apa? Dilihat itu nggak bagus kayak gitu. Jadi dari segi estetika. Kemudian high cost ekonomi. Ya namanya orang gemuk itu pasti ya ukuran sepatunya besar, ukuran bajunya juga besar. Kemudian mungkin maintenance dari tubuhnya mungkin banyak karena banyak penyakit, kemudian seterusnya itu juga susah juga kayak gitu. Jadi tinggi juga ya. Kemudian kalau mau naik pesawat misalkan kalau gemuk sekali kan kadang nggak cukup satu kursi, harus dua kursi. Nah dan seterusnya. Jadi itu adalah resiko dari kelebihan berat badan kayak gitu. Dan selain itu lipid pun itu sesungguhnya juga harganya itu di pasaran juga lebih tinggi ya. Maksudnya sumber-sumber yang berlemak itu biasanya itu lebih tinggi dan itu dari daging-dagingan biasanya itu juga makanya mahal. Nah, kemudian juga kalau kelebihan kelebihan itu juga aktivitas fisiknya harus ditingkatkan kayak gitu untuk membakar lemak-lemak tersebut. Nah, apa sih sumber-sumber makanan sumber-sumber
lemak di dalam makanan kayak gitu. Nah, ini macam-macam. Misalkan kalau dari DKBN dan TKPI ya, bentuk lemak makanan kayak lemak simpanan dalam sel lemak ya, GAJ itu karakteristiknya adalah mengandung trigliserol, kolesterol dan vitamin larut lemak. Kemudian ada dari lemak susu itu trigliserol ya, emulsi, protein, fosfolipid dan kolesterol ya. Ini mengandung ester kolesterol dan vitamin larut lemak. Itu kalau dari susu, makanya susu juga penting karena ternyata membawa vitamin larut lemak A, D dan beta karoten. Nah, kemudian dari telur itu emulsi ya, trigliserol dan fosfolipid serta kolesterol. Nah, kalau dari minyak ikan kod ya, kalau yang kurus-kurus atau ikan yang gemuk, makarel dan herring, itu kemudian trigliserol itu sumbernya juga asam lemak tidak jenuh ganda juga dari minyak ikan. Nah, kemudian daging otot itu mengandung fosfolipid dan kolesterol dan 85% asam lemak seperti palmitat, stearat, oleat dan linoleat sama arachidonat. Nah, ini nanti teman-teman hafalkan ya, bentuk-bentuk dari asam lemak itu apa saja. Ya, palmitat itu berapa C-nya dan seterusnya ya. Nanti kalian hafalkan, cari di internet. Oke, kemudian minyak nabati itu bisa dalam biji-bijian atau daging dan ini karakteristiknya adalah mengandung fosfolipid, karotenoid dan tocopherol stafitosterol. Dari berdasarkan sumbernya, ini kalau asam lemak ya, itu ada hewani, itu dari mentega, lemak dan keju, kemudian nabati, minyak jagung, minyak kacang, margarin dan minyak kelapa sawit ya. Itu bedanya margarin sama mentega ya. Kalau mentega itu dari hewani, margarin itu dari nabati. Nah, kemudian asam lemak esensial itu dari minyak kedelai, minyak jagung, minyak biji bunga matahari, dan kemudian linoleat ya turunannya tuh arachidonat yaitu 20,2 4 itu artinya ada C20, kemudian ada gandanya ya di posisi 4 ganda seperti itu. Kemudian ada linolenat ya, linoleat ini omega 6 nama lainnya ya. Nama lainnya itu omega 6. Kalau linolenat ya, ini beda lenat leat. Kalau linolenat itu omega 3. Nah, linolenat itu ada dua bentuk, ada EPA dan DHA ya. Ada eicosapentaenoat, ada docosahexaenoat. Kemudian bentuknya berdasarkan bentuk fisiknya itu ada yang nyata, ada yang tersembunyi, cair dan padat. Kalau nyata ya kelihatan ya, minyak, mentega, margarin, gajah itu yang nyata. Nah, kalau yang tersembunyi nggak kelihatan itu contohnya ya kacang tanah, kacang-kacangan, kemiri, kelapa, susu, alpukat dan durian segala macam itu sesungguhnya adalah sumber lemak yang tersembunyi. Kan coba kan kalau teman-teman lihat di kacang tanah ya, kalau kacang tanah sudah digoreng segala macam kemudian ditumbuk atau di blender, nanti kan keluar minyaknya ya tiba-tiba banyak gitu. Nah, kok bisa? Ya memang dia sumber lipid ya, sumber lemak. Kemudian kemiri ya, kok bisa sampai kemiri yang kering kayak gitu kayak biji gitu tiba-tiba keluar minyak dia? Kenapa? Ya karena memang mengandung lemak. Kemudian kelapa juga. Kelapa kan santan. Kenapa ketika dimasak santan tuh dalam jangka waktu yang lama bisa jadi minyak? Ya karena memang mengandung lemak. Kemudian susu juga. Nah, susu kalau dipanasin jadi apa? Dipanasin secara terus-menerus itu akan jadi minyak gitu ya. Akan jadi minyak. Kemudian kalau cair itu bentuknya minyak ya. Kalau padat itu mentega, margarin dan gaji. Oke. Lanjut.
Nah, ini adalah perbandingan kandungan lemak ya di berbagai makanan. Ini contohnya ikan, daging, ayam, dan telur. Ternyata ayam itu yang paling tinggi lemaknya. Kita nggak sedang ngomong baik buruk ya, tapi kita ngomong kandungannya seperti itu. Kemudian kandungan lemak per 100 gram itu yang tertinggi adalah ini ikan tawes ya. Ini ikan-ikanan, maaf, ini ikan-ikanan. Dari berbagai ikan-ikanan itu ikan tawes yang paling tinggi. Yang paling rendah itu ikan kakap ya. Bawal dan lobster itu rendah. Nah, kalau perbandingan kolesterol, yang tertinggi apa kolesterol tuh? Jelas ya, otak itu yang tertinggi. Karena apa ya? Memang komponennya kolesterol ya. Otak itu komponennya kolesterol kayak gitu. Kita harus nggak boleh nggak kita apa? Kita harus menghindari atau gimana nih kolesterol? Ya kolesterol itu dibatasi ya. Jadi kolesterol dibatasi. Kenapa ya? Karena tubuh kita tuh butuh kolesterol. Jadi nggak boleh kita sama sekali nggak makan kolesterol. Mustahil kayak gitu ya. Dan memang itu dibutuhkan. Cuma itu ada batasnya seperti itu. Ya, kalau kolesterol. Kemudian ya telur tinggi ya karena ada kuningnya itu. Nah, kemudian perbandingan asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, ini perbandingan kalau asam yang hijau ini asam lemak tidak jenuh ya. Yang merah ini asam lemak jenuh. Nah, ternyata kalau pada daging itu jenuhnya lebih tinggi dibandingkan yang lain ya, tidak jenuh. Di mana tidak jenuh itu jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus dibandingkan yang jenuh gitu. Oke, next. Nah, ini adalah kadar EPA plus DHA pada ikan. Nah, ternyata di berbagai daerah, kalau yang A ini Indonesia, umumnya ikan di Indonesia, kemudian ini sidat, tenggiri, kembung, layang, bawal, tuna kayak gitu. Serta kalau ini daerah musim dingin ya kayak Jepang, Finlandia atau di mana gitu, Alaska, sama yang di Thailand. Ternyata memang ikan-ikan di daerah dingin tuh jauh lebih tinggi kadar EPA dan DHA-nya gitu. Dan yang bisa nyaingi ya meskipun nggak mendekati ya, tapi setidaknya lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan yang lain tuh ya ternyata ikan-ikan model kayak tenggiri, kembung, bawal, tuna gitu itu tinggi EPA DHA-nya. Baik, itu saja pembahasan sekilas tentang lipid. Saya banyak berharap kalian juga banyak baca juga. Saya hanya mengantarkan ya. Jadi semua tergantung dari teman-teman sendiri untuk belajar sendiri dari referensi-referensi yang lain. Baik, kita lanjut diskusi di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.